Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali. Kali ini kita masih belajar matematika, yaitu mengenai statistika, akan membahas mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Baik, untuk anak-anak Ibu di SMK Negeri 3 Palangkaraya, semoga tetap semangat belajar ya. Walaupun sekarang sudah tatap muka terbatas, tetap Ibu setia membuat video tutorial untuk belajar kalian di rumah. Ya, ukuran letak dan ukuran penyebaran, apa sih itu? Apa yang akan kita bahas? Baik, langsung saja kita bahas. Ukuran letak merupakan nilai yang didasarkan atas letak ukuran dalam suatu kumpulan data terurut. Untuk letak akan membagi terurut menjadi beberapa bagian data tersebut ya yang akan dibagi. Nah, yang akan kita pahami mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran, kita akan belajar mengenai kuartil, desil, dan persentil. Baik, ukuran letak data tunggal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kuartil data tunggal, desil data tunggal, dan juga persentil data tunggal. Setelah itu kita akan bahas mengenai data berkelompok. Baik, untuk anak-anak Ibu jangan lupa di akhir video nanti ada, atau di tengah-tengah nanti akan ada Ibu sampaikan soal, ya, satu soal tugas untuk kalian, tentunya terkait dengan materi yang ada di video kali ini. Baik, yang pertama adalah kuartil untuk data tunggal. Apa sih kuartil? Bagaimana cara menentukan kuartil? Ya, jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapatkan 3 pembatas. Nah, pembatas itu yang disebut dengan kuartil. Kuartil itu ada 3, ya, ada Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, kuartil bawah itu dinamakan Q1, kuartil tengah disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas disebut dengan Q3 ya. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nilai kuartil ke-1 dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus berikut ya. Jadi dapat ditentukan dengan rumus berikut. Q1 berarti ini artinya adalah kuartil ke-1, atau lebih enak di sini kita ganti I saja. Jadi kuartil ke I ya. Nah, kuartil ke I bisa 1, 2, 3. Nilai data ke berapa di sini? N tambah 1 dibagi 4. Itu rumus kuartilnya. Dengan nilai I itu 1, 2, 3 dan N adalah ukuran data atau banyaknya data ya. Atau di sini banyaknya data. Banyaknya data. Baik, selanjutnya desil. Apa sih desil dan persentil? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan ya. Kuartil juga sama, sebelum menghitung kuartil juga datanya harus diurutkan dulu. Rumus untuk desil adalah D1 sama dengan nilai data ke 1/10. Kalau untuk D1 ya. Atau di sini boleh kita ganti I supaya I-nya kita ganti 1, 2, 3 nanti. I ya, bukan 1. Oke. I. Nah, berarti data ke I mungkin data ke 1, 2, atau 3. Kalau di sini data ke 1, di sini juga 1/10 kali N tambah 1. Apa sih kalau sekarang persentil? Ya, persentil merupakan nilai-nilai yang dibatasi data menjadi 100 bagian yang sama ya setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nah, rumus persentil di sini boleh di sini pakai PI ya, berarti persentil keberapa gitu. Ini rumusnya. Kurang lebih rumusnya dari kuartil, persentil, desil juga hampir sama ya, cuma bedanya adalah pembaginya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal untuk kuartil.
Nah, di sini kita masih membahas kuartil, membahas data tunggal ya, belum data berkelompok. Baik, diketahui data terurut dari banyak novel yang dimiliki 8 siswa adalah sebagai berikut. Ini datanya kebetulan sudah terurut ya. 4, 6, 7, 7, 12, 13, 18. Nah, kita diminta menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Baik, caranya adalah boleh menentukannya dengan rumus, boleh juga langsung ya kalau kuartil kuartil 1, 2, 3 untuk data tunggal ini relatif lebih mudah dan paling mudah tentunya. Oke, sekarang kita hitung data ini ada berapa. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya, sebentar. 1. Oke, kita cek lagi datanya seperti tadi 8 siswa di sini ya. Di sini Ibu bilang 8 siswa, kok datanya ada 7. Di sini ada angka 10 ya, setelah 7 ada angka 10 di sini. Oke. Ada angka 10 soalnya di sini kita tambah di sini 10. Nah, begitu ya. 8 siswa. Baik, langkah pertama cara menentukan kuartil, kita bagi dulu data itu data itu harus dibagi menjadi 4 ya, kuartil itu. Jadi langkah pertama adalah kita bagi dulu data itu menjadi 2. Oke, ini datanya kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti datanya kita bagi 2, 8 bagi 2 itu 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita warnai yang 4 ini. Kita warnain hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang ini juga kita kasih warna yang berbeda. Jangan kuning, kita kasih warna ini aja. Oke. Sudah tampak ya. Baik, sekarang datanya sudah dibagi menjadi 2. Nah, ini data yang sudah dibagi menjadi 2 ini kita kasih tanda di sini. Nah, kita kasih tanda. Nih dia batasnya ya. Batas di sini adalah kuartil. Ini adalah batas yang di tengah ini adalah kuartil 2. Ki 2 ya. Ki 2. Oke. Nah, ini Ki 2, kuartil 2. Oke, sekarang setelah di sini terbagi, di sini dibagi, sama-sama dibagi 2 lagi. Sama-sama yang ini dikasih sekat lagi, ini dikasih pembatas lagi. Nah, ini dikasih batas. Oke, di sini Ibu rubah warnanya menjadi warna hijaunya berbeda. Nah, jadi di sini kan kita kasih batas lagi. Kita kasih batas lagi. Yang ini kita taruh sini batasnya. Nah, ini sebagai kuartil. Di sini adalah Ki 1 ya, kuartil 1. Kan kuartil tadi adalah membagi data menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian, tentunya dari 4 itu akan ada batasnya. Nah, nilai pada batasnya itulah yang dinamakan kuartil. Kemudian ini sudah ada ya batasnya ya, udah kelihatan. Nanti kuartil Ki 1, 2, 3-nya kan ada rumus nih. Ada rumus di sini. Kemudian di sini kita yang ini juga kita kasih batas. Ini sudah Ibu taruh batasnya. Nah, batasnya berarti di sini adalah Ki 3. Oke, di sini Ki 3. Sebentar, kenapa begini? Ini Ki 3. Nah, ini dia, kita ganti 3. Nah, ini Ki 3-nya ya. Oke, sudah jelas kita membagi data. Kalau secara dihitung manual, Ki 1-nya ini berarti berapa ini? Untuk Ki 1, caranya karena di sini tidak ada angkanya, hanya ada batasnya, berarti 6 tambah 7 sama dengan 13. 13 kita bagi 2.
Nah, 13 kita bagi 2. Atau dengan cara rumus di sini Q1-nya adalah di sini Q1 1/8 kali N ya. 1/8 kali N di sini adalah sama dengan 2. 2 ini menjadi gini ya. Ini kan sama dengan, ini sudah tentukan, Ibu tentukan rumusnya. Nih, kalau sebenarnya dari sini udah dapat kok. Dari sini udah dapat ya, atau kita langsung aja. Kita tentukan dari, kalau untuk kuartil data tunggal langsung aja, kita nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Ya, tidak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Kita langsung kelihatan kok di sini nilainya. Oke, Q1 di sini sama dengan Q1 sama dengan, nah Q1 sama dengan di sini berapa? Di sini Q1-nya sama dengan, kan nggak ada nilainya, di sini persis di batas ya, berarti 6 tambah 7 bagi 2. Nah, di sini berarti 6, atau pakai kurung gini ya, 6 tambah 7, pakai ini aja deh, pakai equation aja. Pakai equation aja supaya bagus. Kita tanpa pakai rumus ya, menentukannya tanpa pakai rumus. Berarti di sini untuk Q1 berarti di sini ini loh. Langsung aja ini 6 tambah 7 bagi 2. Berarti di sini adalah 6 tambah 7 bagi 2. Nah, 6 tambah 7 berapa? 6 tambah 7 adalah 13. Berarti 13 bagi 2. Nah, 13 bagi 2 sama dengan berapa? 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Jawabannya begitu. Oke, paham ya? Itu kuartil yang pertama. Oke, sekarang kita tentukan kuartil yang kedua. Ini kita tanpa rumus saja. Kalau kuartil data tunggal itu lebih mudah dihitungnya tanpa menggunakan rumus ya, tanpa menggunakan rumus. Oke, sekarang ini di sini kita ganti sekarang kuartil 2. Oke, kuartil 2 tadi datanya berapa? Kuartil 2 ini kan kuartil 1 nih, berarti ini tambah ini. Kuartil 2 ini tambah ini. 7 tambah 10. Baik, untuk kuartil 2 kita di sini 7 tambah 10 bagi 2 ini jadi 17. 17 dibagi 2 adalah 8,5. Oke, selesai. Kita dapat hasilnya 8,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kuartil ketiga. Nah, kita sekarang, ini Ibu copy ya, Ibu copy, nanti kita ganti. Baik, kuartil ketiga berapa tambah berapa? Ini Ibu nggak usah diubah warna, nggak apa-apa ya. Kuartil ketiga ini berarti 12 ditambah 13 bagi 2. Nah, di sini 12 tambah 13 bagi 2 ini sama dengan 25. Sama dengan di sini 25 dibagi 2 ini sama dengan 12,5. Oke, selesai ya untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu kuartil data tunggal. Baik, yang ini Ibu hapus saja, ini nggak usah pakai rumus, dihapus saja biar kalian nggak bingung. Kemudian kita akan bahas lagi contoh soal yang berikutnya. Tentukan desil 1 dan desil ke-9 dari data berikut. Datanya adalah 7, 5, 6, 5, 3, 6, 4, 8, 2, 6, 8, 7. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana sih? Oke, apabila data belum terurut, maka harus diurutkan terlebih dahulu, baru dicari atau dihitung nilai desilnya. Nah, data yang ini Ibu kasih warna nih. Nah, data yang Ibu kasih warna hijau, kurang cerah hijaunya.
Oke, data yang warna hijau itu sudah Ibu urutkan, datanya menjadi ini. Oke, ini Ibu kasih warna merah. Nah, sudah diurutkan ya. Kita akan mencari nilai desil ke-1 dan desil ke berapa kita cari? Desil ke-9, ke-1 dan ke-9. Oke, di sini kita sudah mengurutkan datanya. Ini datanya udah diurutkan. Nah, mencari nilai D1. D1 sama dengan nilai data ke-1 per 10 kali N tambah 1. Oke, kali ini kita akan pakai rumus ya. Baik, sekarang kita tentukan banyak datanya ada berapa di sini. Banyak datanya ada berapa? Banyaknya data itu adalah N ya. Banyaknya data itu adalah N. Nah, N-nya sama dengan berapa? Kita hitung dulu N-nya. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi N-nya ada 12. Baik, N-nya ada 12. Selanjutnya kita, kok 112 ini kebanyakan angkanya. Oke, cara mencari nilai D1. Kita masukkan ke rumus ini. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke, rumusnya Ibu kasih warna biru nih, rumusnya. Sekarang hitungannya warna hitam. Oke, nilai data ke-1 itu sama dengan 1 per 10 kali N tambah 1. Berarti di sini 1 per 10 kali N. N-nya berapa? N-nya 12. Nah, N-nya 12. Oke, hasil hitungannya berapa? Di sini berarti hasil hitungannya adalah 1 per 10, 2 kali 12 tambah 1. 12 tambah 1 adalah 13. Baik, ini nyambung, dibikin lebih kecil tulisannya ya. Oke, Ibu bikin lebih kecil tulisannya biar jelas. Nah, oke, sama dengan 13. Berarti 13 sama dengan, sekarang 1 kali 13 bagi 10. Oke, 1 kali 13 bagi 10 berarti di sini 1 kali 13, ini 1 kali 13, 13 ya. 13 dibagi 10 itu sama dengan 1,3. 1,3. 1,3. Sebentar. Oke, masih ini ya tulisannya. Tulisannya Ibu bikin lebih kecil. Nah, oke. Selanjutnya, bukan 1,3 ya, belum selesai. Berarti urutan data 1,3 itu terletak di antara bilangan yang mana? Ya, urutannya ini belum selesai ya, masih belum selesai untuk desil. Nah, di sini urutan data 1,3 terletak antara bilangan yang mana? Terletak antara bilangan 1 dan 2. Ya, bilangan 1,3 itu kan terletak antara 1 dan 2. Maksudnya lebih dari 1 tapi kurang dari 2. Nah, berarti kita hitung sekarang antara 1 dan 2. Oke, di sini antara 1 dan 2. Antara 1 dan 2. Berarti ini ya. Antara 1 dan 2 di sini berarti ini yang Ibu blok. Oke, di sini Ibu bikin gini. Nah, yang Ibu blok ini ya, antara 1 dan 2 yang warna kuning. Nah, kalau dibagi, kalau dihitung itu berapa? 2 tambah 3. Kalau 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 5 bagi 2, 2,5. Apakah begitu? Oke, bukan begitu caranya ya. Baik, di sini caranya untuk D1 sebentar kok jadi begini.
Untuk D1-nya sama dengan, oke sebentar cara mencarinya. D1 sama dengan, Ibu pinggirkan dulu tulisannya. Ini. Oke, ini sudah ditulis cara ininya ya, rumusnya. Baik, kita hitung sekarang cara mencari D1 atau desil yang pertama. Nah, di sini tadi kita sudah mencari letaknya. Letak desilnya itu antara urutan data ke 1, 1,3 ya, data ke 1,3. Nah, data ke 1,3 itu berapa? Kalau data 1,5 mungkin ya bisa langsung ya. Bisa langsung data ke ini. Data ke 1 tambah data kedua, tapi kan 1,3 di sini kita, bukan data 1,5 ya. Baik, kita lanjut, yang ini kita hitung. Ini D1 itu X1, X1 berarti data ke 1 ditambah 0,3. Maksudnya 1,3 itu kan berarti data pertama ditambah 0,3-nya. Oke, sekarang data kemudian dikali dengan X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. Baik, sekarang di sini langsung kita hitung, kita ke samping atau ke bawah, ke samping aja ya. Oke, data pertama berapa? Kita lihat data pertama 2. Ya, X1 ini adalah data pertama yaitu 2. Kemudian ditambah data ke pertama, kemudian ditambah dengan ini 0,3, kemudian kita kali data kedua dikurang data ke 1. Data kedua, ini data ke 1 ya. Data kedua dikurang data ke 1 berarti 3 dikurang 2. Oke, berarti di sini 3 dikurang 2. Nah, kurung. Selanjutnya sama dengan ini 2 ditambah 0,3. 2 ditambah 0,3. Kalau begini ini kita hitung ke bawah aja dulu ya. Atau kita hitung ke bawah aja biar enak. Biar nggak nyambung, sebentar. Kita hitung ke bawah. Nah, di sini kita hitung ke bawah. Nah, oke. Ini sekarang baik kita hitung. Di sini D1 ya. Nah, D1. Oke, sekarang kita hitung. Kalau ada perkalian, ini 2 tambah 0,3. Bukan 2 tambah 0,3 kali 3 dikurang 2. Baik, di sini 3 dikurang 2 ini sama dengan 1. Nah, sekarang berarti ini 2, 0,2 tambah 0,3 berarti 2-nya masih. Tambah 0,3 kali 1 itu tetap 0,3. Sama dengan, jadi 2 tambah 0,3 berarti menjadi 2,3. Ya, itu ini yang terakhir ini adalah nilai dari desil ke 1. Baik, selanjutnya kita akan mencari desil ke 9. Kita akan mencari desil ke 9. Untuk desil ke 9 caranya, nah, nilai data ke 9, berarti di sini 9 ya, 9 dibagi 10. Di sini 9 per 10 ya. Selanjutnya kita hitung di sini n-nya berapa? Banyaknya data tadi. Banyaknya data adalah berapa tadi? Banyaknya data 12 ya, ini n-nya nih 12. Banyaknya data 12. Lihat di atas kalau bingung banyak data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jelas ya, banyak data sama dengan 12. Berarti di sini kita bagi 12 nih.
12. Ya, 12. Berarti di sini 12 tambah 1 menjadi 13. Oke, sekarang kita kali 9 kali 13 bagi 10. 9 kali 13 bagi 10. Oke, 9. Ini hasilnya adalah, oke, Ibu langsung hasilnya saja ya. Jadi caranya 9 kali 13, oke, 9 kali 13 berarti 127 ya. 127 dibagi 10. Dibagi 10. Iya, 127, 100, sebentar Ibu hitung dulu. 13 kali 9 ya, 27. 27, 117. 117. Ya, 117 per 10 dikali dengan, oke, dikali dengan 1. Ini kita bagi, sebentar dulu Ibu hitung sebentar ya. Baik, nilai datanya 9 kali 13 ini adalah 117 dibagi 10 ya. 117 dibagi 10 sama dengan 11,7. 11,7. Nah, sekarang berarti urutan data ke 11,7 itu ada, nah di copy ini dulu ya. Nah, urutan data ke 11,7 terletak di antara bilangan ke 11 dan 12. Ya, 11,7 itu kan terletak antara bilangan 11 dan 12. Berarti terletak antara data ke 11 dan data ke 12. Selanjutnya kita hitung sama seperti ini tadi cara ngitungnya. Nih, kita copy aja yang ini. Karena ini kurang lebih sama, cuman beda pembaginya saja. Oke, desil kita ganti jadi persentil ya. Berarti X1. Nah, X1-nya nih dari mana? X1. X1-nya ini dilihat dari data ke, bukan X1 lagi di sini, tetapi oh iya, kita masih desil ya, masih desil. Kita masih desil, Ibu kira malah persentil. Oke, masih desil. Berarti di sini D9. Kalau tadi kan D1, kita sekarang carinya D9. Berarti di sini X-nya ini data ke-9. Bukan ke-9, data ke-11 ya, data ke-11. Data ke-11 ditambah, berarti di sini kan 11, data ke-11 ditambah ini 7. Di sini berarti 0,7. Ditambah 0,7. Nah, kalau yang soal yang D1 tadi kan 1,3, berarti 1 ditambah 0,3. Karena ini 11,7. Karena 11,7 maka di sini 11, di sini 0 ditambah 0,7. Data ke-11 tambah 0,7. Nah, di sini berarti di sini data ke-12 dikurang dikurang data ke-11. Baik, kita lihat data ke-11-nya berapa? Data ke-11 kita lihat pada data ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data ke-11 adalah 8. Data ke-11 8, berarti di sini 8 ya, 8 ditambah ini 0,7. Nah, sekarang data ke-12 dan data ke-11 berapa? 12 dan 11. Ini kan nih, perhatikan data X12 dikurang X11, berarti data ke-12 dikurang data ke-11. Baik, kita hitung data ke-12-nya berapa? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Data 12-nya 8, data ke-11-nya 8. Berarti 8 dikurang 8 di sini. 8 dikurang 8 itu sama dengan 0 ya. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Oke, di sini kita
Ini kita di sini berarti 8, kita perbaiki ya. Ini kita hapus saja ininya. Nah, ini 8. 8 tadi ditambah 0,7 kali 0 di sini ya. 0 ini didapat dari ini, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi, ini 8, tulis di sini 8. Nah, 8 berarti ini 0,7 kali 0 adalah 0. 0,7 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, 8 tambah 0 sama dengan 8. Oke, selesai menghitung desil data tunggal. Ya, desil data tunggal. Untuk persentil, untuk persentil data persentil data tunggal juga caranya sama seperti menghitung desil ya. Baik, karena sudah 31 menit, Ibu cukupkan sampai di sini dulu video ini. Dan untuk ukuran letak data berkelompok akan dibahas pada video lanjutannya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.